Ini adalah kamera Canon EOS 700D, kamera DSLR yang dirilis tahun 2013. Tadinya kamera saya ini hanya bisa merekam video dengan resolusi 1080. Tapi sekarang dia bisa merekam video 4K dalam format RAW. Penasaran? Ini adalah hasil videonya. Gimana? Hebat kan? Video yang dihasilkan kamera ini sangat tajam dan warnanya juga sangat bagus. Dynamic range-nya juga bagus. Mungkin kamu bakal mengira video ini direkam pakai kamera mahal. Saya merekam video ini dalam resolusi 4K. Mungkin nggak sepenuhnya 4K, tapi 2538 x 1504. Tapi tetap saja kita bisa menyebutnya 4K. Saya juga merekam video tadi dalam format RAW 14 bit. Mungkin kita sudah familiar dengan format RAW pada foto, tapi ini video. Dengan format RAW kita dapat mengolah gambar kita dengan lebih leluasa. Biasanya hanya kamera-kamera sinema yang harganya mahal yang dapat merekam video RAW. Tapi kamera ini bisa merekam video RAW. Dan hasilnya secara mengejutkan bagus sekali. Ngomong-ngomong, video ini juga direkam dalam format RAW. Kalau sekarang aku ganti ke video biasa karena video RAW itu berat sekali. Ukuran filenya besar dan susah buat diolah. Bagaimana? Kelihatan bedanya nggak? Yang ini lebih jelek ya. Jadi kamera saya bisa merekam video RAW 4K berkat Magic Lantern. Apa itu? Magic Lantern adalah custom firmware yang dapat dipasang di beberapa kamera Canon lawas. Dengan Magic Lantern kita bisa menggunakan fitur-fitur yang sebelumnya nggak ada di kamera Canon kita. Contohnya zebra, focus picking, dual ISO, dan masih banyak lagi fiturnya. Tapi fitur yang menarik perhatianku adalah video RAW. Sebenarnya fitur ini sudah lama ada di Magic Lantern. Tapi dulu Magic Lantern di kamera Canon EOS 700D ini hanya bisa merekam di resolusi rendah di bawah 1080. Itu pun nggak bisa rekam terus menerus, cuma beberapa detik saja. Sekarang kok bisa rekam video RAW 4K, itu karena sekarang sudah ada Magic Lantern dengan crop mode. Ini adalah edisi baru dari Magic Lantern yang memungkinkan kita buat rekam 4K video RAW dan juga frame rate tinggi tapi resolusi lebih rendah. Magic Lantern Crop Mode ini bisa diinstal di beberapa kamera Canon saja, yaitu Canon EOS M, 100D, 650D, dan 700D. Berikut ini adalah resolusi video yang dapat direkam menggunakan Magic Lantern Crop Mode, beserta kamera yang dapat digunakan. Informasi ini saya dapat dari forum Magic Lantern. Kamu bisa pelajari linknya yang saya sertakan di atas ini. Bagaimana? Apakah kamu tertarik buat mencoba merekam video RAW pakai kamera lawas Canon? Sebenarnya apakah kamera ini sudah layak buat disebut lawas? Dia dirilis 10 tahun yang lalu, jadi mungkin memang sudah lawas.
Dulu harganya sekitar 8 juta, tapi mungkin sekarang kamu bisa beli kamera ini dengan harga sekitar 3 sampai 5 juta. Tergantung kondisinya dan di mana belinya. Ada juga kamera lain yang bisa diinstal Magic Lantern Crop Mode. Kalau kamu tertarik buat install dan pakai kamera Canon lawas ini buat rekam video RAW, kamu juga harus siap dengan beberapa kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah videonya tercrop, jadi tidak merekam seluruh bagian sensornya. Kamu bisa periksa di sini berapa crop faktornya. Menurutku ini tidak terlalu jadi masalah ya, kecuali kalau kamu mau pakai kameranya buat ngevlog, kamu bakal butuh lensa yang lebar. Kekurangan yang lain adalah kita perlu SD card dengan kecepatan tinggi. Yang saya gunakan di kamera saya adalah SanDisk Extreme Pro dengan kecepatan 200 Mbps. Kapasitasnya 64 GB. Karena kecepatannya tinggi, jadi SD card ini lebih mahal daripada SD card yang kecepatannya rendah. Kita butuh SD card dengan kecepatan tinggi karena video RAW itu ukurannya gede banget guys. Jadi selain butuh kecepatan tinggi, mungkin kamu juga butuh SD card dengan kapasitas yang besar juga. Kekurangan yang lain adalah file hasil rekamannya itu MLV. Tidak ada video editor atau foto editor manapun yang bisa mengolah file MLV. Jadi kita perlu proses dulu file MLV ini menjadi file yang bisa diolah video editor atau foto editor. Software yang dapat digunakan buat convert file MLV adalah MLV App. Aplikasi ini bisa diinstal dengan gratis di Windows, Linux, dan macOS. Untungnya di aplikasi ini kita juga bisa mengolah video RAW sebelum dikonvert menjadi video. Kita bisa melakukan color grading di sini, tapi mungkin fiturnya tidak selengkap video editor atau foto editor. Jadi dengan aplikasi itu kita bisa convert file MLV ini menjadi video biasa, MP4, MOV atau yang lain-lain, bahkan dengan lock seperti di kamera mahal. Atau kita juga bisa convert file MLV ini menjadi Cinema DNG. Jadi kita bisa edit di foto editor layaknya foto RAW biasa. Kita bisa edit di Adobe Lightroom, Raw Therapy, atau Darktable. Cinema DNG juga dapat diedit di video editor DaVinci Resolve. Kekurangan yang lain adalah rolling shutter yang parah. Tapi menurutku ini tidak terlalu jadi masalah asalkan kita tidak panning dengan cepat. Ngomong-ngomong, video yang tadi saya ambil menggunakan lensa kamera point and shoot lawas yang saya pasang di kamera DSLR. Kamu bisa tonton video saya sebelumnya tentang lensa ini. Link ada di atas sini. Jadi bagaimana menurutmu? Aku sudah ngasih tahu kekurangan dan kelebihannya. Apakah kamu tertarik buat mencoba? Kalau kamu tertarik, sayangnya aku nggak mau ngajarin gimana caranya. Karena sebenarnya ini ada resikonya. Pertama, buat install Magic Lantern, kamu perlu upgrade ke firmware kamera kamu ke versi tertentu. Dan resikonya ada di situ. Sebenarnya nggak susah, tapi kalau gagal, kameramu bakal rusak. Nggak bisa diapa-apain. Mungkin ada juga resiko lain ketika install Magic Lantern, tapi aku nggak tahu. Tapi tenang saja, kalau kamu penasaran bagaimana cara installnya, kamu bisa cari tutorialnya di YouTube. Tinggal tonton saja tutorialnya, sudah banyak yang bikin. Dan kalau terjadi apa-apa dengan kameramu, jangan salahkan saya, tapi salahkan yang bikin tutorial. Atau salahkan diri Anda sendiri, nginstal gitu aja kok nggak becus, bercanda. Yang perlu kamu perhatikan adalah kamu perlu gunakan Magic Lantern yang crop mode. Saya sudah sertakan linknya tadi dan kamu bisa cek di deskripsi. Di sana kamu juga bisa pelajari tentang fitur-fiturnya. Bahkan di sana juga ada video panduannya. Bukan panduan untuk nginstal, tapi panduan untuk menggunakan. Ngomong-ngomong, ternyata HP Android kita juga bisa merekam video RAW loh. Kamu bisa tonton videonya di atas sini guys. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.